warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan belajar dengan Ustazah Oktaviani Marsal. Kita akan belajar tentang IPA. Materi hari ini kita akan belajar tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Oke, semuanya kalian harus fokus karena pelajaran hari ini agak sedikit hitung-hitungannya. Jadi kalian tapi jangan merasa khawatir karena kita akan buat materi ini secara menyenangkan. Oke, semuanya selamat belajar. Oke, semuanya kita bakal bahas tentang yang pertama adalah getaran. Oke, kalian tahu nggak sih apa arti getaran? Oke, getaran ini artinya adalah gerak bolak-balik melalui titik setimbang. Oke, penjelasannya itu ada di buku cetak halaman 301. Oke. Nah, jadi kalau kalian mau lihat getaran, kalian pernah lihat bandul? Tata gambar sini seperti bandul ya. Set. Nah, apa nggak mungkin kelereng deh, kelereng yang kalian gantungin. Nah, kalau ada kelereng yang kalian gantungin di sini, kalian tarik set di sini. Oke. Kalian lepas, maka akan seperti apa? Bandulnya akan gerak kan? Nging, nging, nging. Ya kan? Kayak gitu kan ya? Nah, itu namanya adalah gerak bolak balik. Contohnya kayak kalian pernah main ayunan nggak? Nah, ayunan kan titik setimbangnya tengah-tengah nih. Kalau kalian tarik ke belakang, maka setelah kalian lepas, maka akan depan, belakang, iya apa enggak? Iya kan? Oke. Yang namanya getaran itu adalah gerak bolak-balik melalui titik setimbang. Titik setimbangnya adalah ini. Setimbang tuh artinya adalah titik tetapnya. Berarti kalau dia berhenti, maka stay-nya akan selalu seperti ini. Paham ya namanya kenapa di titik setimbang? Oke. Kita akan cari satu getaran tuh gimana sih gitu. Oke. Kalau misalnya kalian tarik di sini, oke, kalian tarik bandulnya, maka bandulnya akan bergerak gimana? Set, bolak-balik kan? Oke, maka dari sini akan melewati ini dan ada lagi di ujungnya. Oke. Oke, sampai sini paham ya? Gerak bolak-balik. Nah, misalnya di sini ada B, C, dan D. Kalau kalian tarik, kan dari B nih, kalian tarik ke posisi C bandulnya, maka ada apa namanya di sini? Ini di sini adalah namanya simpangan. Oke, simpangan. Nama fisikanya itu adalah amplitudo. Amplitudo. Lambangnya adalah A. Oke. Nah, kalau kalian tarik, ini ada simpangannya. Simpangan dari sini, maka simpangannya berapa nih di sini? Ini simpangannya nih. Kalian tarik, oke? Paham di sini ya? Kalian tarik, ada jaraknya kan? Simpangannya. Nah, ini namanya adalah amplitudo. Lambangnya A. Oke, kalau kalian tarik ke sini, satu getaran tuh berapa sih Zah gitu? Satu getaran itu adalah gerak bolak-balik. Berarti kalau gerak bolak-balik artinya adalah dia tarik kan sini kan? Bolak dan balik. Artinya berarti kalau dia satu getaran, sini ya. Kalau dia satu getaran, oke, bolak-baliknya gimana? Dari C ke B, ke D, ke B, ke C lagi, ya kan? Berarti satu getarannya adalah C, B, D, B, C. Sampai sini paham nggak? Satu getaran. Jadi satu getaran kalian tarik ke C. Ke C-nya ya. C sini. Nah, kalian lepaskan, maka dia akan ayunan kayak ayunan. Persis kayak ayunan. Jadi kalian lepaskan, maka dia akan ke depan, ke belakang. Yang namanya satu getaran adalah dari C kembali ke C lagi. Kalau dari B berarti kembali ke B lagi. Kalau dari D kembali ke D lagi. Oke, sampai sini paham nggak? Kalau dari sini kan getaran satu getarannya adalah dari sini kan kalian tarik nih
ke C. Oke, lepas, maka satu. Nah, di sini adalah satu getaran. Berarti C, B, D, B, C. Oke, berarti kalau udah setengah getarannya gimana nih? Oke, kalau dia satu getaran dari C, B ke D. Satu getarannya C ke B, D, B ke C lagi. Berarti posisinya adalah ke sini, kembali lagi, dan ke sini. Gitu kan ya? Kalau setengah berarti gimana? Ya cuma satu aja, satu ayunan. Berarti C ke B ke D. Gitu. Ke B ke D. Oke, sampai sini paham nggak kenapa D satu getaran, dua setengah getaran? Kalau misalnya, lihat tangan Ustazah. Ini ya. Oke, kalau dari sini, lihat. Ini berapa? Kalau segini adalah dari C ke sini setengah, kembali lagi adalah satu. Lihat ya. Kalau tangan kayak gini, 1, 2, 3. Berarti dia adalah 3 getaran. Oke, anak Ustazah. Oke, coba kau tanya Zah, tadi kan C, coba kau tariknya dari D. Oke, kalau bisa ditarik dari D juga bisa. Misalnya, oke, satu getaran. Tapi dimulainya dari D. Sini kan. Kalau kalian tarik D-nya, tarik sini, maka dia akan ke sini kan. Set. Terus dia akan balik lagi ke sini. Berarti satu getarannya adalah D, B, benar, C, B, kembali ke D, selalu kembali ke D. Oke, paham? Terus, kalau misalnya dia harus setengah getaran berapa, Zah? Oke, setengah getaran ingat, kan kode dari D, kembali D lagi. Bolak-balik. Nah, kalau setengah berarti cuma bolaknya aja. Bolak, tapi nggak balik. Kalau D balik, berarti dia satu getaran. Berarti kode setengahnya adalah D, B, C. D, B, C. Sampai sini, paham? Oke, Zah, kalau misalnya dari B, gimana? Oke, kalau kalian dari B, bisa nih. Jadi, tetap dulu sebentar ya. Ini udah paham sampai sini? Kalau sudah, mungkin boleh kalian catat dulu. Oke, kita lihat dari sini. Oke. Kalau misalnya dari B, kalian tarik ke C, dari B, maka dia akan B, misalnya ke kanan dulu nih, berarti B, ke C, ke B, ke D, ke B lagi. Berarti putarannya adalah B, C, B, D, B. Berarti dia dari B ke C, ke B, ke D, ke B. Kalau setengahnya gimana, Zah? Ingat aja dari tadi, setengahnya kan selalu 3 buah kan? Set. Nah, berarti dia B, C, D. Sorry ada iklan, sebentar ya. Oke. Oke, sekarang yang kedua adalah gelombang. Oke, kalau kalian ada di buku cetak, dari halaman 301 itu ada tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, gelombang itu dibagi menjadi 2 bagian. Oke, yang pertama adalah gelombang transversal, dan yang kedua adalah gelombang longitudinal. Oke, ini longi ya, nanti salah lagi. Longi. Oke. Gelombang ada 2, transversal dan longitudinal. Kalau transversal gambarnya seperti ini. Ada bukit, lembah, bukit, lembah. Oke. Kalau longitudinal dia ada renggangan dan rapatan. Renggangan, rapatan. Oke. Jadi yang namanya satu gelombang, kan kalau satu getaran tadi kan bolak-balik kan? Dari sini. 1, 2. Nah, kalau transversal dia adalah
satu bukit dan satu gelombang. Ini adalah satu gelombang. Ditambah lagi satu bukit satu gelombang, berarti ini adalah dua gelombang. Kalau longitudinal, satu gelombangnya adalah renggangan dan rapatan. Berarti ini adalah ada renggangan rapatan, berarti ini adalah dua gelombang. Lebih lanjutnya lagi, kita hapus dulu ya. Oke semuanya, kalau misalnya dia gelombang transversal, dia tuh gelombangnya kayak misalnya kalian ada tali, kalian tarik gini. Nah, kalau kalian tarik kayak gini, set, maka bentuknya kayak seperti ini. Set, set, gitu. Nah, kalau getaran kan masih ingat kan tadi gelombangnya bentuknya kayak gini kan? Kalau dari sini, berarti gelombangnya adalah 1, 2, 3. Nah, kalau transversal beda. Yang ini namanya adalah bukit. Ingat bukit ya. Yang ini namanya adalah lembah. Ingat lagu Pramuka nggak? Yang ada bukit lembah kolam susu. Nah, kan ini nih lagu-lagu Pramuka. Jadi kalau misalnya gelombang transversal, satu gelombangnya itu adalah nih, satu gelombang sama dengan satu bukit dan satu lembah. Oke, berarti dari gambar yang Tata sajikan ini ada berapa gelombang? Coba ditebak. Saya hitung sampai 3 detik. 1, 2, 3. Jawabannya berapa? 2 gelombang. Oke, coba lihat ya. Satu gelombang adalah satu bukit dan satu lembah. Satu bukit, satu lembah sama dengan satu gelombang. Ditambah lagi dengan satu bukit dan satu lembah, maka menjadi 2 gelombang. Oke, dari gambar ini maka ada 2 gelombang. Oke, good. Yang jawabnya benar. Oke, sampai sini ada yang belum paham gelombang transversal? Oke, kalau misalnya nih, kalau Taza hapus setengahnya. Oke, Taza hapus ini. Nah, kalau kayak gini, dia ada berapa gelombang nih? Coba kita lihat. Ada satu bukit, satu lembah. Berarti ini adalah satu gelombang. Ditambah bukit. Berarti ini kan setengah, setengah jadi satu. Berarti tambah setengah adalah jadi berapa gelombang? 1 ditambah setengah? 1,5 gelombang atau 1,5 gelombang. Boleh nulis 1,5 atau boleh juga tulisnya 1,5 gini juga boleh. Oke, sampai sini paham kenapa dia 1,5 gelombang? Oke, Taza mau tanya nih, kalau misalnya gelombangnya kayak gini, set, oke. Nah ini berapa gelombang nih? Coba ditebak. Ada yang sudah bisa jawab? Come on. Oke, coba kalian lihat ya. Kalau dia ini satu gelombang. Kalau kalian bagi 4 gimana bentuknya? Jadi ini adalah set dibagi 2, ini dibagi 2. Kalau dia ini satu gelombang dibagi 4 berarti ini berapa? Ya, ini berarti ini seperempat tambah seperempat tambah seperempat tambah seperempat. Ya kan? Berarti kan seperempat tambah seperempat setengah. Ini kan setengah nih segini, setengah. Berarti seperempat tambah seperempat adalah setengah. Oke, berarti setengah tambah setengah 1 gelombang. Paham ya? Kalau kalian ketemu soal yang ada ujungnya kayak gini, kalian perlu bagi ini. Gelombang kayak gini ada 4 bagian. Ada gelombang ada 2 kan, bukit, lembah. Nah, di bukit bisa dibagi 2 gini. Seperempat seperempat, lembah seperempat seperempat. Oke? Berarti ini 1 gelombang. Ditambah ini berapa? Ingat, kalau kayak gini adalah setengah. Oke, kalau kayak gini dia adalah seperempat. Benar. Berarti ini adalah 1 gelombang. Oke, sini 1 gelombang ditambah nih berapa nih? Tambah setengah. Setengah itu 0,5 kan ya? Gelombang ditambah seperempat. Seperempat berapa yo? 0,25
gelombang. Ditambahin aja. Jadi berapa? 1 ditambah 0,5 ditambah 0,25. Jadi hasilnya berapa? Sama dengan 1, ini 5. 1,75 gelombang. Oke, sampai sini paham? Mudah kok. Pokoknya kalau kalian lihat setengah gini aja. Nih, satu ginian setengah. Gini setengah. Kalau kalian lihat satu bukit atau lembah, satu gelombang. Jadi kalau kalian lihat cuma setengah gini doang atau gini aja, lihat nih, yang ini, yang setengah ini, maka dia adalah setengah. Kalau kalian lihat cuma sedikit segininya, ini adalah seperempat. Oke, ada yang masih belum paham? Kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan nanti ya. Oke, anak soleh dan soleha ustazah. Sekarang lanjut ke gelombang longitudinal. Oke, tapi nomor 2. Gelombang longitudinal gimana gambarnya tadi? Ada satu renggangan. Aduh, cepat. Satu renggangan dan satu rapatan. Misalnya renggangannya 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ntar rapatannya 5. 1, 3, 4, 5. Oke. Berarti ini ada satu renggangan dan satu rapatan. Ini adalah namanya satu gelombang. Kalau yang sebelumnya tadi itu adalah satu bukit, satu lembah. Nah, tapi kalau longitudinal, satu gelombang ini adalah satu renggangan dan satu rapatan. Oke, kalau ini jumlahnya tadi berapa? Satu gelombang ya. Oke, kalau misalnya Taza mau tambah nih, sini menjadi ini berapa gelombang? Iya, berapa? Berapa? Benar. Ini kan kalau di sini ini kan 1,5 nih. Ini setengah, berarti tambah setengah lagi menjadi 1,5. Benar. Kan satu gelombang adalah satu renggangan dan satu rapatan. Berarti ini masing-masing ini adalah setengah. Yang renggangan setengah, yang rapatan setengah. Berarti kalau ditambah lagi yang renggangan, maka dia menjadi 1,5 gelombang. Oke, paham? Oke, lanjut. Misalnya, kalau ada lagi nih rapatannya di sini. Ada rapatannya. Oke. Ingat, tadi ada berapa? Gimana? Kalau dia satu renggangan, satu rapatan sama dengan satu gelombang. Berarti segini berapa? Satu gelombang. Tambah lagi satu renggangan, satu rapatan. Jadi ini berapa semuanya? Tebak. 1, 2, 3. Iya, benar. Jawabannya adalah 2 gelombang. Good. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Gampang kan? Oke, nah sekarang kalau kalian sudah paham tentang getaran dan gelombang, maka kita akan langsung bahas ke frekuensi dan periode. Nah, kalian tahu nggak frekuensi dan periode apa? Oke, jangan lupa buku ya. Frekuensi itu adalah jumlah getaran dalam 1 sekon. Oke, frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran apa tadi? Oke, dalam 1 sekon. Sekon itu apa? Ya, detik. Jadi jumlah getaran dalam 1 detik. Oke, kalau misalnya periode apa periode? Sip. Oke, periode apa yo? Ada di buku halaman 303. Ayo. Apa yo? Oke, kalau periode itu adalah waktu yang dibutuhkan dalam satu getaran. Ups.
Oke, kalau yang tadi dia adalah 1 second, kalau yang ini dia adalah 1 getaran. Oke, paham ya? Ini pengertiannya. Sampai sini ada mau tanyain nggak pengertiannya? Kenapa sih kayak gitu, Zah? Ada nggak? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Halo. Oke, kita akan lanjut ke frekuensi dan periode. Kalau frekuensi, lambangnya itu adalah, lambangnya apa depannya? Oke, F. Kalau periode, lambangnya adalah beda, T. Oke, coba kalian lihat ya. Frekuensi itu adalah banyaknya jumlah getaran. Apa tadi pengertiannya? Jumlah getaran dalam satu waktu, 1 sekon. Jadi jumlah getaran N itu adalah banyaknya getaran. Banyaknya getaran. Oke. Coba lihat deh tadi catatannya apa. Frekuensi adalah jumlah getaran dalam satu waktu. Berarti jumlah getaran dalam satu waktu. T. T ini adalah waktu. Satuannya adalah second. Kalau ini adalah kali. Jadi misalnya berapa kali nih getarannya? 5 kali. Berarti N-nya sama dengan 5 kali. Oke, paham sampai sini? Oke, kita bahas yang lagi periode. Kalau periode, T, tadi apa? Jumlah getaran. Apa yo? Bukan jumlah getaran, tapi adalah waktu yang dibutuhkan dalam satu getaran. Berarti waktu yang dibutuhkan. Berarti adalah T. Dalam satu getaran. N. Kebalikan nih F sama T-nya. Ya, jadi bisa di kalian ini. Taruh, ambil dulu. Kalian bisa seperti ini. Jadi nilai F itu akan sama dengan 1 per T, atau bisa jadi T itu nilainya kedekatan nih. Atau T itu bisa sama dengan 1 per F frekuensi. Oke. Atau jadi F itu bisa 1 per T, atau T bisa dengan 1 per F. Oke, sampai sini paham semuanya? Oke, di sini ada rumus the king-nya nih. Kalau untuk anak cowok, the king. Untuk anak cewek adalah the queen. Jadi the king-nya adalah Fanta, Tantan. Oke. Fanta, Tantan. Fanta. Tantan. Oke. Jadi diingat ya. Rumus the king-nya kayak nggak kelihatan deh kayak gini. Diganti. Mau Tanta Fantan juga boleh, Fantan Tantan juga boleh. Serah deh mana enaknya. Kita sukanya sih Fantan Tantan. Jadi di sini ada rumus the king. Aduh, habis nih spidolnya. Oh, habis. Kita pakai yang biru aja ya. Syup. Oke, rumus the king-nya adalah Fantan Tantan. F sama dengan N per T. T sama dengan T per N. Oke, gampang kan? Oke semuanya. Nah, kalau misalnya contoh soalnya kayak gini nih. Waktu yang diperlukan untuk bergetar dari C, B, A, B, C adalah 4 second, maka berapa frekuensi dan periode? Oke, untuk pertama kali kalian kerjakan, oke, jawab adalah diketahui. Oke, apa yang diketahui? Dia bergetar berapa kali? Lihat getaran dari C, B, A, B, C. Berarti C, B, A, B, C sama dengan berapa getaran?
1. Jadi N jumlah getaran ya, sama dengan 1 getaran. Oke, paham ya? Terus apa lagi yang diketahui? T, benar. T-nya adalah 4 second. Yang ditanya frekuensi dan periode. Ingat, the king-nya apa? Fanta, Tantan. Oke. Kalau ditanya V, yang A ya, ini F sama dengan Fanta. Fanta. FNT. Berarti N-nya di atas. Ya kan? Oke, lanjut cari. N-nya adalah 1 per T-nya adalah 4. 1 per 4 sama dengan 0,25. Satuannya adalah Hertz. Frekuensi itu Hertz. Oke. Terus yang kedua dicari T. T itu apa? Tantan. Ya kan? T sama dengan tantan. Tantan. T N. Kalau T itu ingat aja T berarti atasnya T juga. Berarti yang F adalah bukan T depannya. Atasnya berarti N. Oke, T-nya berapa? T-nya adalah 4. 4 per 1, N1 kan, sama dengan 4 second. Oke, jadi periodenya adalah, ingat nggak saya bilang tadi, kalau F sama dengan 1 per T, T sama dengan 1 per F. Bisa loh kayak gitu. Oke, coba kita jawab ya. F, apa kalau F sama dengan 1 per T? Kita cari ya, bener nggak sih 0,25 gitu. Oke, 1 per T. T-nya berapa? 4 second. Maka sama dengan 0,25 Hz. Sama kan? Oke. Atau T sama dengan 1 per F. Ya kan? 1 per F-nya berapa nih? 0,25. 1 dibagi 0,25 sama dengan 4. Bener kan? Second. Jadi kalau kalian misalnya mau ngerjainnya misalnya F pakai ini, T-nya cari pakai yang ini juga boleh. Sama aja dapetnya. Oke, sampai sini paham ya? Masih good kan? Oke, semuanya kita bahas PR kemarin ya. Oke, nomor 1, perhatikan gambar berikut. Satu getaran adalah gerakan bandul menjalani lintasan melalui titik apa yo? Masih ingat? A, B, C. Ingat, ini berapa getaran? Setengah. C, B, A. Setengah. B, C, B. B, C, B, A, B adalah 1 getaran. Oke, betul. Jadi jawabannya adalah C. 1 getaran ya. Oke, dan nomor 2, pada gambar soal nomor 1, amplitudo ditunjukkan oleh jarak. Amplitudo ingat nggak? Simpangan. Oke, AB, AC, AD. AD mana? OB. Oh, AD sini ya. Oke, amplitudo atau simpangan itu letaknya di mana? Sini. Amplitudo bisa atau di sini juga bisa amplitudo. A. Jadi adalah antara jawabannya adalah AB atau BC. Yang mana jawabannya? AB. Oke, jawabannya adalah A. Pinter nih. Oke, nomor 3. Jika dalam waktu 25 second terjadi 100 getaran, frekuensi getaran adalah? Oke, kita buat diketahui. Nomor 3 ya. Diketahui. Waktunya berapa? 25 second. Wow, lupa. Terus lihat bawah. 25 second dan terjadi 100 getaran. 100 getaran itu apa? N. 100 getaran. Kalau gelombang kali ya, atau 100 gelombang gitu. Nah, yang ditanya adalah frekuensi. Frekuensi. Ingat, Fantan,
tan. Fun tan, F sama dengan fun, N tan. Fanta. N-nya berapa? 100. T-nya adalah 25. Maka berapa 100 bagi 25? 4 Hz. Betul. Maka jawabannya adalah A. Oke. Number 4. Contoh dari gelombang longitudinal adalah ada di buku seberang ya. Jadi jawabannya adalah apa yo? Oke. Lalu ada dalam rambat mekanik. Ini nih gelombang itu dibagi menjadi dua. Di mana ya? Di sini. Nih. Gelombang itu dibagi dua. Ada elektromagnetik dan gelombang mekanik. Elektromagnetik tuh gelombangnya tuh nggak terlihat, tak nampak. Contohnya gelombang radio, televisi nggak kelihatan kan gelombangnya, gelombang cahaya nggak kelihatan. Tapi kalau gelombang mekanik itu contohnya seperti gelombang gelombang pada tali, gelombang pada air. Sini. Gelombang pada air, apalagi tadi ya? Apalagi sih? Pokoknya yang kelihatan. Kalau mekanik itu adalah gelombang yang nampak, tapi dia membutuhkan perantara. Oke, coba kita lihat. Oke, jadi jawabannya apa nih? Kalau cahaya ini adalah elektromagnetik. Tali, air, dan bunyi ini adalah apa tadi? Oke, jawaban kalian apa nih? Oke, kita hitung-hitungan dulu aja ya. Oke, number 6. Jika dalam 5 second terjadi 25 gelombang, besar periode adalah nomor 6. Apa yang diketahui tadi? Jika dalam 5 second, berarti diketahui apa? Second T. 5 second. Terjadi 25 gelombang. Berarti banyaknya gelombang N adalah 25 gelombang. Kalau yang tadi boleh pakai getaran karena dia getaran. Kalau yang ini dia pakai gelombang, yaitu boleh pakai 25 gelombang. Gini aja deh biar enak. Oke. Jadi yang ditanya adalah periode. Ingat, fantan, tantan. Maka jawab tantan. T sama dengan T per N. T-nya berapa? 5. N-nya berapa? 25. Maka jawabannya 1 per 5. Atau jawabannya adalah berapa? 10 dibagi 0,5 berapa? 0,2 second. Maka jawabannya adalah apa yo? A. Benar. Oke, kalau ini jawabannya tinggal ini gelombang tersebut mempunyai panjang gelombang berapa? Kalau dia dalam setengah gelombang 2 meter, berarti berapa nih? 2 ditambah 2 ditambah 2. Maka adalah tambah lagi nih sini. Ingat nggak tadi 1/4? Berarti 2 4 2 4 6. Oh enggak, ini enggak dihitung berarti. A sampai D doang. Berarti adalah 6 meter. Oke. Ada lagi hitungannya? Oke, karena yang pertama tadi udah frekuensi dan gelombang, frekuensi dan periode. Sekarang kita akan bahas tentang panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Kalau panjang gelombang, kayak tadi sini nih. Kayak soal yang tadi barusan. Di sini misalnya ada 1 meter. Setengah ini adalah 1 meter. Berarti kalau sampai sini ada berapa meter? 1 meter tambah 1 meter tambah 1 meter tambah 1 meter. Berarti sama dengan 4 meter. Paham ya sampai sini panjang gelombang? Itu panjangnya. Panjang gelombang itu lambangnya adalah lambda. Oke, kita lanjut bahas ke cepat rambat gelombang. Kalau cepat rambat gelombang, kecepatan apa rumusnya? Kecepatan V sama dengan jarak per waktu. Benar. Tapi kalau dalam gelombang, ini diganti.
bukan S per T, tapi dia V, X-nya diganti lambda, panjang gelombang. Lambda per T. Jadi ini rumusnya. Oke, V itu sama dengan kecepatan. Sama satuannya apa? Meter per second. Lambda sama dengan apa? Panjang gelombang. Satuannya meter. T sama dengan apa? Waktu. Satuannya adalah sekon. Oke, sampai sini paham mana Ustazah? Oke, contoh yang kedua. Berapakah cepat rambat jika waktunya 3 second? Apa yang diketahui di sini? Diketahui. Waktunya T, 3 second. Oke, lanjut. Ditanya apa? Cepat rambat itu apa? V. V lambangnya apa? V sama dengan lambda per T. Lambdanya berapa nih panjang gelombangnya? Hitung, kalau dari sini ke sini adalah 6 meter, berarti ini berapa sampai sini? Lihat, ini kan satu gelombang. Satu gelombang. Berarti kalau 6 meter, ini berapa nih? Berarti nih 3 meter, 3 meter. Berarti kalau ini dia 3 meter, ini 3 meter, ini juga 3 meter. Maka lambdanya berapa? 9. Cakep. Lambdanya sama dengan 9 meter. Oke, berarti tinggal deh dihitung. Lambdanya sama dengan 9. Waktunya sama dengan 3. Maka kecepatannya adalah, cepat rambatnya adalah 9 bagi 3. Betul, 3 meter per second. Paham sampai sini? Gini, cepat rambat gelombang itu nggak hanya persamaannya lambda per T, tapi juga V sama dengan lambda dikali frekuensi. Atau bisa juga V sama dengan lambda per T. Kok per T sih? Kan F sama dengan 1 per T. Ya udah, berarti V-nya sama dengan lambda per T. Paham? Oke, coba adakan latihan kemarin, nomor terakhir. Itu dia soalnya adalah, ya, mana nih soal-soal, tulis keluar. Oke, nih kalian lihat. Yang nomor 10 ini, oke, yang nomor 10, frekuensi yang dimiliki sebuah gelombang adalah 50 Hz. Jika panjangnya 3 meter, cepat rambat gelombangnya berapa? Oke. Kita lihat sini ya. Yang diketahui apa? Frekuensi 50 Hz. Dan panjang gelombang lambangnya apa? Lambda. 3 meter. Ini tanya apa? Cepat rambat apa cepat? V, benar. Oke, bisa dijawab ya di sini. Jawab. V. Pakai rumus apa nih kira-kira dari ketiga rumus ini? Yang ada V-nya? V sama dengan lambda dikali F. Berarti V sama dengan lambda dikali F. Lambdanya berapa? 3 dikali 50. 3 dikali 50 sama dengan 150 meter per second. Maka jawabannya adalah D. Cakep. Oke, paham ya semuanya? Good kan? Enak kan? Oke, sekarang yang terakhir nih. Alhamdulillah, ya enggak? Oke, yang terakhir adalah bunyi. Bunyi, itu bunyi apa sih? Taza ngomong bunyi bukan? Bunyi kan? Kalau ada kucing, meong, meong, itu bunyi bukan? Bunyi. Ada suara apa namanya itu ya? Anjing. Guguk, guguk. Bunyi kan? Oke. Bunyi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama,
ada ultrasonic. Yang kedua ada audiosonic. Yang ketiga ada infrasonic. Oke, jadi ini nih ada jarak rentan waktu frekuensi. Jadi masing-masing ini nggak semua makhluk hidup dengar. Contohnya ultrasonic itu dia frekuensinya adalah frekuensi lebih dari 20.000 Hz. 20.000 Hz. Dan ini yang dengar tuh nggak semua binatang bisa dengar. Kita bahasin dulu aja ya, frekuensi dulu aja ya. Kalau audiosonic ini frekuensinya adalah frekuensi. Kalau melihat buku ada di halaman 309. Audiosonic frekuensinya adalah rentan dari 20 sampai 20.000 Hz. Kalau infrasonic ini dia kurang dari 20 Hz. Oke. Frekuensi kurang dari 20 Hz. Kalau lebih dari itu gimana sih? Lebih dari 20.000 Hz. Ya kan? Kalau kurang dari, maka dia gini tulisannya. Oke ya. Paham ya di sini? Frekuensinya. Oke. Sekarang contoh hewan di ultrasonic. Kan dia lebih dari 20 nih. Kalau dia lebih dari 20, gini dulu deh. Audiosonic tadi berapa rentannya? 20 sampai 20.000 kan. Nah, ini adalah suara manusia, bunyi manusia. Di sini untuk manusia. Oke. Kalau infrasonic kan dia kurang salah. Dia kan kurang dari 20 nih. 20 Hz ini Hz, ini Hz. Nah, ini biasanya bisa didengar oleh contohnya anjing, jangkrik. Oke. Dan lainnya. Kita masih bisa dengar nih kalau gini anjing, jangkrik, ayam misalnya. Oke. Terus kalau ultrasonic itu dia yang nggak bisa kita dengar. Karena dia lebih dari 20.000. Ya kan ya, gitu kan ya. Ya kan gitu kan ya gambarnya, tulisannya ya. Lebih dari salah nih. Kurang dari 20.000. Kalau ini adalah lebih dari 20.000 gini deh. Ini ya. Oke. Lebih dari 20.000. Nah, yang ini hewannya seperti yang bisa kita dengar nih. Lumba-lumba. Gak pernah dengar kan suara lumba? Kedengeran tapi kayak sulit gitu. Lumba-lumba, ikan-ikan di bawah tuh kayak paus gitu. Lumba, paus. Satu lagi, hewan yang suka hidup di tempat yang gelap. Jadi kalau siang tidur, malam berkeliaran. Apa itu? Yes. Kelelawar. Jadi please kalian pahami di sini. Kalau kalian itu ada di audio sonic manusia kan? Kalian adalah 20 sampai 20.000 Hz. Kalau kayak anjing, jangkrik, ayam itu dia kurang dari 20 Hz. Nah, kalau ultrasonic
itu dia lebih dari 20 Hz, contohnya di kelelawar, lumba-lumba, paus. Oke, semuanya sampai sini? Ada yang mau ditanyain? Oke, semuanya terima kasih banyak sudah mengikuti video pembelajaran dari Ustazah Okta. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian semua dan kalian bisa paham tentang apa yang tadi pelajari hari ini. Oke, kalau ada yang mau bertanya yang masih belum puas bertanya, boleh chat langsung pribadi ke Ustazah atau